Halo kawan-kawan, selamat datang di Klinik Hukum, informasi terupdate tentang hukum. Jangan lupa subscribe, comment, and like ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum pidana dan sumber-sumber hukum pidana. Pengertian hukum pidana menurut para ahli dan sumber-sumber hukum pidana secara formil dan material. Pengertian hukum pidana menurut Profesor Muljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk satu menentukan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan menentukan kapan dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar suatu aturan tersebut. Kemudian, menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran. Menurut Simon, hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan yang dilaksanakan oleh suatu negara. Menurut Wirjono Pujodikoro, hukum pidana atau peraturan hukum mengenai pidana diartikan adalah suatu kenistapaan. Menurut Manchester, hukum pidana adalah aturan hukum yang meningkatkan kepada suatu perbuatan tertentu. Sumber-sumber hukum pidana yaitu pertama ada formil dan material. Formil itu KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan materialnya adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara formil itu secara tertulis, yaitu cara bagaimana penegakan material. Secara mudahnya itu penegakan bagaimana cara kitab-kitab undang-undang hukum pidana. Itu di Indonesia sendiri itu hukum pidana baru kita setelah dijajah Belanda berapa puluh tahun, itu kita pada tahun 1918 setelah kitab undang-undang hukum perdata. Adapun kitab undang-undang hukum pidana itu ya buku pertama tentang ketentuan umum, buku kedua tentang kejahatan, buku ketiga tentang pelanggaran. Kejahatan pada buku kedua merupakan perbuatan yang sangat tercela, terlepas dari ada atau tidaknya larangan dalam undang-undang, karena itu disebut dengan delik hukum. Delik hukum suatu tindakan. Misalnya melakukan pencurian, penipuan, pasal 362 dan 378 KUHP, maka dihukumnya dengan suatu hukuman pidana pokok biasanya. Kemudian pelanggaran adalah pada buku ketiga KUHP merupakan perbuatan yang dianggap salah satu justru karena adanya larangan dalam undang-undang. Jadi pelanggaran ini terjadi karena adanya aturan, sehingga apabila aturan itu dilanggar maka dia mendapatkan sanksi. Dihukumnya contohnya kena denda seperti melanggar lalu lintas. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and comment ya.